Agus, Dokter Agus bisa dengar suara saya, Dok? Wah, dengar. Siap, dengan Adit ya, Dok? Iya, terima kasih Dokter Adit. Siap, Dokter Agus. Nanti dokter yang Saya bicara. Gimana, Dok? maskernya dipakai nggak nih? Soalnya ini udah long distance, ini jauh banget. Oh, dibuka aja kali Dok ya, nanti kehilangan kegantengannya kalau ditutup. Oh gitu. Jadi saya buka. Pakai masker, biar jadi contoh ya. Iya. Nanti Dokter Agus yang pertama ya, Dok. Mohon maaf ya, Dok. Siap. Siap, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada seluruh peserta, kepada seluruh hadirin yang ikut bergabung pada acara kita pada siang hari ini, kami mengucapkan selamat datang di acara yang sangat istimewa pada webinar kita pada siang hari ini. Saya pribadi mungkin akan mengatakan ini adalah the Chiefs Forum menurut saya, karena ini isinya adalah forum-forum ketua yang hari ini akan tentu hadir di antara kita, Ketua PB Papdi, Dr. Sali Ahmad Nasution, kemudian bergabung di kantornya masing-masing, ada Dr. Agus Dwi Susanto sebagai Ketua PDPI dan Dr. Isman Firdaus sebagai Ketua Perki. Saya kira ini acara yang amat sangat penting dan bermanfaat, karena akan membahas banyak topik terkait dengan kardiologi dan kemudian juga dikaitkan dengan risiko COVID-19 sendiri yang berat dalam manifestasinya di paru dan jantung. Dan barangkali tanpa memperpanjang waktu, ya, kita akan mulai dengan sesi yang pertama. Saya akan mengundang Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan, FISR, FAPSR, yang akan membawakan topiknya dengan judul Severe Cases of COVID-19, Respiratory and Cardiovascular Consequences. Dan kepada Dr. Agus bisa dengar, Dok? Halo, Dr. Agus? Bisa didengar suara kami, Dok? Ya, saya mendengar. Ya, mendengar Dokter Adityo. Terima kasih. Baik, siap, Dok. Kita sudah akan mulai. Halo? Ya, Dok. Kami mempersilakan dokter untuk memulai materinya, Dok. Silakan, Dok. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator dan kepada teman-teman Dr. Sali, Dr. Isman. Tentunya acara siang hari ini yang diprakarsai oleh teman-teman dari PABDI dan juga kita dari PDPI dan Perki yang bergabung untuk siang hari ini, semoga bisa memberikan banyak pencerahan terutama aspek kardiovaskuler ya. Saya pada siang hari ini akan membawakan materi tentang kasus-kasus COVID berat ya, khususnya untuk konsekuensinya di bidang respirasi dan kardiovaskuler ya. Kepada para pendengar semua yang melihat di seluruh Indonesia, nanti bisa berdiskusi. Saya juga akan menampilkan kasusnya tentunya yang langsung dari rumah sakit tempat saya berpraktek dan juga visit pasien. Nah, ini materi saya ada 4 subtopik ya, dari pendahuluan, kemudian definisi, patogenesis, dan konsekuensi. Kita lihat bahwa 2 hari yang lalu, ini data 2 hari yang lalu, tingkat kematian di Indonesia itu sekitar 9,4%. Nah, kalau kita lihat bahwa sebagian besar kasus-kasus kematian karena COVID ini adalah karena usia lanjut, dan yang kedua adalah karena komorbid. Nah, komorbid yang ternyata kita bisa lihat di dalam gambar sebelah kanan, itu adalah kardiovaskuler yang seperti penyakit jantung, kemudian hipertensi, dan juga ternyata ada penyakit respirasi atau paru ya. Sekitar totalnya 23% kontribusi untuk komorbid ini di dalam angka kematian dari riset yang ada dilakukan di Cina di awal-awal kejadian kasus COVID-19 ini. Saya akan mulai dengan satu kasus di Rumah Sakit Persahabatan.
Jadi pasien ini laki-laki 55 tahun yang masuk ke ICU tanggal 5 Maret dengan keluhan sesak napas, batuk, dan demam. Tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri, tetapi ada riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID. Riwayat jantung tidak ada, diabetes juga tidak ada, hipertensi tidak ada, riwayat merokok ada. Pada saat masuk, saturasinya sudah 95%, artinya sudah cukup dalam kondisi yang batas yang tidak baik, karena batas 95% ini limit yang mesti kita perhatikan mulai ada masalah nantinya ya. Nah, dilihat pada foto toraks sudah terlihat sekali bahwa bilateral gambaran konsolidasi dan infiltrat yang cukup luas di sini, dan kemudian kita bisa lihat dari hasil darah perifer, neutrofilnya yang tinggi tadi limfopenia, ya ada limfopenia. SGOT SGPT-nya sudah tinggi dan bilirubin juga ada kenaikan. Nah, PO2 pada saat masuk sudah 65. Artinya sudah terjadi hipoksemia ya pada pasien ini. Nah, pada saat follow up sudah dilakukan swab, hasilnya adalah positif SARS-CoV-2, artinya dia pasien COVID yang terkonfirmasi. 11 Maret pasien keluhannya sesak bertambah, saturasinya 90%, sudah diberikan high flow nasal kanul yaitu Optiflow dengan 40 liter per menit dengan fraksinya 71%. Hasil EKG terdapat atrial fibrillation dengan run VT ya, sehingga oleh dokter jantung didiagnosis sebagai AF paroksismal dengan run VT dan diberikan terapi tambahan Concorde 1 kali 125 mg. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran EKG ya. Di sini gambarannya adalah atrial fibrilasi. Kemudian kita lihat foto toraks serial pada perkembangannya dari tanggal 5, kemudian tanggal 9, dan kemudian tanggal 11. Cenderungnya infiltrat bilateralnya mulai berkurang setelah diberikan treatment dengan high flow oxygenation, dengan diberikan treatment yang lain. Kita bisa lihat dengan pemberian levo, oseltamivir 2 kali 75, kloroquine 2 kali 300, dan dapat HP Pro dan kurkuma serta Concorde 1 kali 125. Ini adalah contoh kasus bahwa pada kasus COVID-19 itu bisa muncul komplikasi dari kardiovaskular dalam bentuk aritmia ya. Contoh kasus yang kami temukan di Rumah Sakit Persahabatan ini, padahal pasien ini tidak memiliki riwayat penyakit jantung atau gangguan jantung sebelumnya. Pada hari ke-6 perawatan baru muncul, dan setelah diterapi pasien ini bisa stabil, bisa pulang, dan alhamdulillah sih survive ya sampai saat ini dengan pengobatan dan tata laksana yang ada. Jadi pasien pun tidak jatuh ke dalam ventilator ya. Nah, sekarang kita bicara secara teori bahwa secara definisi kasus COVID-19 ini ada kategori tanpa gejala, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, bahkan ada yang kritis ya. Dari data-data luar negeri kita bisa lihat 81% ini kasusnya adalah ringan, dengan 14% kasus berat dan 5% kasus yang kritis ya. Kalau kita lihat definisi kasus, karena siang ini kita bicara soal kasus COVID yang berat, yang saya blok kuning di sini, inilah salah satu kepustakaan dikatakan kasus berat adalah pasien yang dengan sesak napas, napas beras dengan frekuensi napas lebih dari sama dengan 30 kali per menit, saturasi kurang dari sama dengan 93%, rasio PaO2 FeO2 kurang dari 300, dan ada foto torak, ada lesi infiltrat bilateral lebih dari 50% kasus, 50% lapangan dalam 24 sampai 48 jam. Itu adalah definisi berat dari salah satu kepustakaan ya. Tapi dari WHO sendiri kita bisa lihat bahwa definisi berat menurut WHO adalah seperti terlihat yang di blok kuning juga, pada dewasa apabila ada demam yang dicurigai dengan infeksi di paru dengan RR lebih dari 30 kali, serta gambaran respiratory distress dan SpO2 kurang dari sama dengan 93% ya. Nah, sedangkan ada kasus yang tanpa gejala ya, kita bisa lihat, kita belum punya data di Indonesia.
Kalau di luar negeri bervariasi kasus-kasus tanpa gejala ini dari 4% sampai 75% dari berbagai studi-studi yang ada di luar. Nah, kita kembali bahwa kasus berat itu seperti apa sih? Gambarannya saya kasih contoh saja secara simpel pada gambar foto torak di sini. Yang sebelah kiri adalah kasus yang ringan ya. Wanita 45 tahun dengan lemas, meriang, sakit, frekuensi napas 18 kali per menit dan saturasi 98% dengan foto terlampir. Hasil swabnya positif ya. Di sini kita bisa lihat bahwa memang pada foto torak lesinya minimal sekali dan saturasinya masih bagus, artinya tidak dalam kategori yang berat. Berbeda kalau kita lihat pada kasus foto yang kanan, ini adalah kasus laki-laki 50 tahun demam sesak dengan frekuensi napas 36 kali. Artinya lebih dari 30 kali sesuai dengan kriteria yang ada, bahkan saturasinya 60%. Tadi cut off point dari WHO maupun literatur yang lain adalah 93%. Artinya kriteria pada kasus ini adalah kasus COVID yang berat, sudah terpenuhi. Saya kasih contoh lagi pada gambar ini, yang sebelah kiri adalah kasus yang sedang ya. Jadi laki-laki 38 tahun dengan sesak napas, RR-nya 18 dengan saturasi 98. Kalau dibandingkan kasus yang ringan, pada foto torak ini infiltratnya jauh lebih luas daripada kasus ringan, tapi tidak masuk kategori yang berat. Karena RR-nya masih di bawah 30, saturasi masih di bawah 93, berbeda kasus yang kanan. Lesi lebih dari 50% pada bilateral dengan RR lebih dari 30 dan juga saturasinya di bawah 93% sehingga dikategorikan sebagai kasus yang berat. Jadi semoga dengan gambaran simpel seperti ini teman-teman sejawat di seluruh Indonesia paham mana ringan, mana sedang, mana berat. Sebagai klinisi kita mesti tahu betul untuk masalah ini. Nah, ini kasus kritis, bisa dibaca apa itu kritis, ada ARDS, ada sepsis, ada septic shock itu masuk. Tapi bahasan kita yang ini adalah tentang severe ya, yang beratnya. Kalau kita lihat secara patogenesis, semua sudah tahu bahwa reseptornya adalah reseptor ACE2 ya. Dan ACE2 juga ditemukan pada reseptor di usus, ginjal maupun pembuluh darah. Tentunya ini akan berimplikasi kenapa juga ada komplikasi pada kardiovaskuler. Karena ada reseptornya di kardiovaskuler. Nah, kalau kita lihat patogenesis lebih lanjut secara imunologi, si virus akhirnya dapat menginduksi terjadinya inflamasi, akhirnya terjadi badai sitokin. Nah, badai sitokin inilah akan meningkatkan terjadinya severity atau keparahan dari penyakit tersebut. Nah, lebih lanjut lagi kita bisa lihat skema di sini bahwa secara patogenesis ada stage 1 ketika masih awal infeksi atau masih ringan. Stage 2 adalah fase ketika terjadi pulmonary infection ya, sehingga di paru akan terjadi proses yang lebih luas daripada fase 1. Nah, kemudian berlanjut menjadi inflamasi sistemik yang merangsang berbagai mediator inflamasi sehingga terjadi badai sitokin, akhirnya terjadilah hiperinflamasi fase yang melibatkan berbagai organ lain. Akhirnya bisa timbul komplikasi seperti ARDS, shock ataupun masalah-masalah kardiovaskuler seperti gagal jantung ataupun cardiac injury. Sehingga terjadi suatu komplikasi lanjut yang akhirnya bisa jatuh ke dalam critical illness. Nah, kalau kita lihat skema di sini kita bisa melihat bahwa pada fase-fase severe itu badai sitokin merangsang berbagai inflamasi dan inflamasi yang muncul ini akhirnya masuk ke dalam pembuluh darah sehingga timbullah suatu konsep systemic severe inflammation sehingga menginduksi terjadinya kerusakan berbagai organ yang ada di tubuh dan ini termasuk kardiovaskuler. Nah, kalau dilihat skema di sini pada akhirnya kita bisa melihat bahwa pada COVID-19 ada komorbid yang akan mempengaruhi baik respirasi, kardiovaskuler maupun metabolik dan lainnya. Sehingga juga berimplikasi timbulnya komplikasi baik respirasi, kardiovaskuler maupun metabolik dan lainnya yang pada akhirnya akan muncul akhirnya terjadi kondisi kritis sehingga meningkatkan risiko kematian. Jadi kardiovaskuler maupun respiratory konsekuensi dan satu lagi metabolik itu juga memberikan dampak pada terjadinya mortalitas. Baik dalam bentuk komorbid ataupun dalam bentuk komplikasi dari penyakit itu sendiri.
Kalau kita lihat komorbid respirasi itu ada beberapa ya, seperti contohnya asma, PPOK, TB paru, bekas TB ataupun kanker paru. Kardiovaskuler adalah hipertensi, aritmia, penyakit jantung koroner maupun gagal jantung, dan lainnya bisa faktor perokok, diabetes, CKD, kanker gizi kurang ataupun gangguan imunologis. Kalau dilihat dari data di WHO, case fatality rate yang terkait dengan komorbid yang tertinggi di sini adalah kardiovaskuler. Jadi pasien COVID dengan kardiovaskuler itu memiliki case fatality rate 13,2% berdasarkan data WHO. Hipertensi 8,4% dan penyakit paru kronik sekitar 8%. Ini adalah data di jurnal yang lain yang mengatakan kalau digabung kardiovaskuler dan respirasi itu implikasi untuk case fatality rate untuk COVID ini sebagai komorbid adalah 23%. Penyakit paru 6,5% dan kardiovaskuler 16,5%. Artinya cukup tinggi komorbid kardiovaskuler dan respirasi ini meningkatkan risiko terjadinya kematian pada COVID-19. Data di rumah sakit kami, kita bisa lihat data di sini bahwa hipertensi itu kita temukan sebagai komorbid pada 30,4% kasus. Saat ini ada sekitar hampir 160 kasus COVID positif di rumah sakit kami yang terdiagnosis COVID. Dan kita lihat CHF atau gagal jantung 4,3% dan ada penyakit paru kronik asma sekitar 2,2%. Yang tidak ada komorbid ada 15%. Ya. Yang lain dengan komorbid. Usia lanjut 36,9%. Yang berikutnya adalah komplikasi tadi. Jadi setelah komorbid, implikasinya adalah masalah komplikasi. Respirasi maupun kardiovaskuler akan muncul komplikasi yang bisa terjadi. Untuk respirasi tentunya adalah gagal napas, ARDS maupun infeksi sekunder bakterial yaitu pneumonia. Tapi kardiovaskuler adalah akut cardiac injury, heart failure, thromboemboli, kardiomyopati maupun shock. Yang lain bisa akut kidney injury, akut liver injury, sepsis, DIC maupun rhabdomyolysis. Kalau dilihat data yang ada di luar negeri kita bisa lihat angkanya bervariasi ya. Yang saya kasih warna hijau adalah untuk konsekuensi dari komplikasi respirasi yaitu ARDS itu sekitar 15-33%, gagal napas sekitar 8% dan akut cardiac injury sekitar 7-20%. Nah, komplikasi ARDS kalau kita lihat patofisiologinya ini cukup panjang, tetapi pada prinsipnya terjadinya badai sitokin dan juga terjadinya fungsional dari pembuluh darah yang ada di paru itu akhirnya akan menimbulkan terjadinya pulmonary edema, akhirnya jatuhlah ke dalam ARDS sehingga meningkatkan resiko kematian. Nah, ini ada contoh gambaran ARDS ya. Jadi pasien ini perempuan 70 tahun masuk dengan keluhan sesak napas, demam 38 derajat. Pada saat masuk tampak sesak berat dengan RR30, ada limfopeni, saturasi masuk udah 85% dengan perbandingan PaO2 FeO2 adalah kurang dari 250. Nah, sesuai kriteria ARDS itu terpenuhi ya. Dari gambar masuk dia sudah terjadi ARDS dan makin lama kita bisa lihat perkembangannya masih muncul terjadinya ARDS. Nah, komplikasi kardiovaskuler kalau kita lihat beberapa yang paling sering muncul adalah cardiac injury. Ya, seperti si Xiaobo dan kawan-kawan melaporkan cardiac injury 19,7%. Kemudian ada cardiac arrest sekitar 12%, aritmia 16,7% dan kardiomyopati 33%. Tentunya nanti ini akan dibahas lebih lanjut oleh pembicara berikutnya mengenai masalah aritmia, masalah cardiac injury. Nah, sebagai tata laksananya seperti apa? Nah, kalau kita lihat ini adalah gambaran survival rate pasien COVID dengan cardiac injury ya dari jurnal di luar negeri. Bahwa ternyata pasien-pasien COVID yang memiliki komplikasi cardiac injury, ya, myokarditis, itu terlihat survivalnya lebih rendah, rata-rata sekitar 40% dibanding yang tidak memiliki cardiac injury. Kami di Rumah Sakit Persahabatan itu memiliki kasus-kasus yang memang terjadi cardiac injury ya. Mohon maaf saya belum bisa tampilkan untuk datanya, tapi beberapa kasus terlihat bahwa
gambaran cardiac injury itu muncul dari data nilai troponin yang sangat tinggi yang bisa menyampai ribuan. Dan pasien itu ada yang survive, ada juga yang tidak survive dengan gambaran cardiac injury tersebut. Mungkin pada next session, kalau ada acara lagi, kasus-kasus yang seperti ini bisa ditampilkan. Nah, ini adalah komplikasi kardiovaskular selanjutnya adalah mengenai tromboemboli. Ada satu kasus yang dilaporkan ya di European Society of Cardiology bahwa ada tromboemboli pada vaskuler paru ya, emboli paru yang ditemukan pada pasien COVID yang sebelumnya tidak memiliki predisposisi ataupun resiko terhadap timbulnya emboli paru. Nah, terakhir adalah kasus di persahabatan. Kalau kita lihat penyebab kematiannya, itu 42% adalah gagal napas, 49% adalah komplikasi gagal napas dengan shock sepsis, dan yang merah adalah multiple organ failure, itu sekitar 9%. Memang belum terlihat adalah yang terkait dengan kardiovaskuler karena memang belum dirinci secara lebih detail apa itu MOF di dalamnya termasuk miokarditis. Tentunya itu perlu eksplorasi lebih lanjut. Saya rasa cukup dari saya, Dr. Aditya. Terima kasih untuk waktunya saya siang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Agus. Materinya sangat jelas dan saya kira dapat memaparkan kasus real yang memang kita hadapi di lapangan dalam kondisi sehari-hari. Dan saya kira highlights dari Dr. Agus ini memang betul sangat penting karena saya yakin di seluruh Indonesia kita akan mengalami kondisi hal yang sama, terutama terkait dengan komplikasi kardiovaskuler dan ARDS. Terima kasih Dr. Agus, nanti kami akan undang lagi untuk sesi tanya-jawab. Dr. Agus? Ya. Baik. Di sini juga sudah hadir Dr. Isman nih, sudah kelihatan dari monitornya. Selamat datang Dr. Isman. Terima kasih Dr. Adit. Ya dok, tapi mungkin saya berlanjut dulu ke topik berikutnya yang akan dibawakan oleh Dr. Sali Aman Nasution, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, Vinasim FACP, dengan topik Management of Hypertension and Heart Failure in COVID-19, the role of ACE inhibitor and ARB. Kepada Dr. Sali, waktu dan tempat kami persilakan dok. Baik, terima kasih Dr. Adit. Saya izin buka masker, kita cukup jauh nih jaraknya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya mau menyapa teman-teman saya nih, Dr. Agus, Dr. Isman. Dr. Agus, Dr. Isman masih di sana ya? Kita jauh di mata, dekat di hati ini ya dok ya? Ya, Dr. Sali. Ya, selamat siang Dr. Sali. Ya. Bagus, Assalamualaikum. Baik, sejauh sekalian, para hadirin yang sempat mengikuti acara siang hari ini, topik saya pada siang hari ini adalah Management of Hypertension and Heart Failure in COVID-19, the role of ACE inhibitor and ARB. Jadi mungkin ini challenging juga ya saya mendapatkan topik ini karena ini isu yang sempat marak di awal-awal COVID-19 ini berkembang mengenai pemberian obat-obat golongan ACE inhibitor dan ARB. Nah, pada kesempatan ini topik saya fokuskan pada pasien-pasien hypertension dan heart failure pada COVID-19. Saudara sekalian, tadi sudah disampaikan Dr. Agus bahwa pada kasus COVID-19 ini ternyata gangguan tidak hanya pada sistem respiratori, tapi banyak sekali penyulit yang menyebabkan kondisi pasien menjadi berat. Justru kasus-kasus yang lain, salah satunya adalah kasus cardiovascular disease. Dari American College of Cardiology, mereka sudah sempat membuat bulletin yang membahas kasus yang dibahas adalah contoh kasus kejadian di Cina. Jadi dikatakan di sana bahwa cardiovascular complication itu memang banyak dan bermacam-macam tampilannya. Ada pasien dengan persisten takikardia, ada yang simptomatik hipotensi, bradikardi, paroksismal AF, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini ternyata angka kejadiannya juga tinggi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Jadi tadi sudah disampaikan kardiovaskular, apakah itu aritmia atau cardiac injury, bahkan sampai gangguan hemodinamik. Saudara sekalian,
masih dari American College of Cardiology, mereka menyampaikan juga ada clinical guidance untuk cardiovascular care team. Jadi artinya walaupun pasien masuk dengan COVID-19, jangan lupa komplikasi kardiak khususnya acute cardiac complication itu banyak. Dan ini yang perlu dari tim mewaspadai supaya tidak dalam tanda kutip kecolongan. Yang diperhatikan fokusnya mungkin fokus pernafasan, ternyata pasien sudah mengalami cardiac injury, aritmia, gagal jantung, dan lain sebagainya. Nah, sejauh sekalian kalau kita lihat di sini, case fatality rate pada pasien-pasien ini lebih tinggi pada kasus-kasus dengan kanker, dengan hipertensi, dengan respiratory disease pasti, kemudian dengan cardiovascular disease yang lain, bahkan sampai lebih di atas 10%. Ya, ini juga, tulisan lain lagi dari JAMA dikatakan bahwa implikasi kardiovaskular sampai ke outcome yang fatal pada pasien-pasien COVID-19. Ini tadi mungkin saya menambahkan, ini dibandingkan mortality dalam persen, dibandingkan dengan pasien-pasien COVID-19 yang ada cardiovascular disease, plus dengan kerusakan miokard yang ditunjukkan oleh troponin yang meningkat, dibandingkan dengan yang tanpa kardiovaskular tapi troponinnya meningkat, atau pasien dengan kardiovaskular dengan normal troponin T, atau bahkan tidak ada dua-duanya, mortality-nya kita bisa lihat yang paling tinggi adalah pasien dengan kardiovaskular ditambah dengan kerusakan miokard yang lebih tinggi. Saudara sekalian, ini mungkin lebih detail lagi, apa saja gangguan yang bisa muncul pada sistem kardiovaskular di era wabah pandemi coronavirus ini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kasus yang terkonfirmasi COVID-19 dan ini yang terkonfirmasi kematian akibat COVID-19. Kita lihat di sini kasus, oke, di sini yang tanpa komorbid ada, tapi begitu kematian tetap yang paling banyak adalah pasien dengan komorbiditas. Ini mungkin saya menyambung tadi yang disampaikan oleh Dr. Agus. Dan kalau kita lihat di sini, cardiovascular disease yang banyak adalah yang warna coklat ini adalah hipertensi, dan yang ini adalah cardiovascular disease lain, ditambah dengan metabolik, yaitu diabetes. Nah, saudara sekalian, nah ini kalau kita lihat ini perjalanannya dari coronavirus sampai ke cardiovascular risk yang terjadi. Jadi kalau ada infeksi virus, ada beberapa mekanisme yang ditenggarai melalui mekanisme ini dan akan menjadikan manifestasi kardiovaskular yang paling banyak adalah 3 ini. Jadi risiko terjadinya infark miokard, risiko gagal jantung, dan risiko terjadinya aritmia. Apa yang terjadi pada infeksi viral dalam hal ini SARS-CoV-2 viral ini, yaitu bisa terjadi infeksi direct ke vaskular, kemudian bisa terjadi stimulasi cytokine, systemic pro-inflammatory stimulation yang kita sebut cytokine storm, kemudian ada mekanisme hypercoagulability, kemudian ada stimulasi simpatis, ada distress pernafasan, ini pasti tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus, ini akan mengakibatkan hipoksia, dan hipoksia ini akan menurunkan suplai oksigen ke miokard. Kita bisa bayangkan kalau pasien dengan kondisi awalnya sudah terjadi gagal jantung, ini akan memperburuk. Nah, kemudian stimulasi simpatetik juga akan mengakibatkan demand yang meningkat. Kemudian nekrosis miosit yang terjadi miokarditis, kemudian sitokin inflamasi bisa menyebabkan depresi dari miokard, dan kemudian ini pro-inflammatory effect dan stimulasi simpatik bisa akan mengindus terjadinya risiko aritmia pada sistem kardiovaskular. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini ini data surveillance dari karakter epidemiologi outbreak dari COVID-19 di Cina ini, kalau dilihat di sini yang paling banyak terjadi CFR atau case fatality rate-nya adalah pasien-pasien dengan medical condition yang pre-existing. Jadi dan paling banyak adalah kardiovaskular. Di bawahnya ada gangguan metabolik yaitu diabetes yang paling banyak, kemudian hipertensi. Nah, di sini ada tulisan lain mengatakan bahwa hipertensi berhubungan dengan hampir 2,5 kali lipat risiko COVID-19 yang berat. Dan ini tentu saja berkaitan dengan mortality-nya yang juga akan meningkat. Dan ini saudara sekalian kalau kita lihat ini
pasien-pasien dewasa dengan COVID-19 yang dirawat. Kita lihat di sini ini beberapa faktor risiko atau komorbid yang sering kali disertai, yaitu yang paling banyak adalah yang pertama hipertensi, obes, chronic lung disease, diabetes, dan cardiovascular disease. Dan kita lihat di sini khusus untuk hipertensi dan cardiovascular disease dan chronic lung disease juga makin lanjut usia risikonya akan semakin meningkat. Saudara sekalian, ini mungkin sedikit mengenai hipertensi. Jadi kalau dilihat di sini hipertensi kita sudah sama-sama tahu angka hipertensi, kontrol hipertensi belum terlalu baik bahkan di negara maju sekalipun. Dan kalau kita lihat di sini usia penderita hipertensi makin lama makin muda. Nah, ini semua akan mempunyai risiko untuk terkena infeksi COVID-19 yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang tanpa hipertensi. Dan ini kalau kita lihat isu yang belakangan muncul adalah treatment yang digunakan pada pasien-pasien hipertensi lama, khusus pada golongan ACE inhibitor dan angiotensin receptor blocker. Saudara sekalian, apa konsekuensi lain dari hipertensi? Yaitu gagal jantung. Dan dikatakan bahwa pasien-pasien COVID dengan gagal jantung masuk di cardiovascular disease, risiko untuk terjadinya COVID yang berat akan lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat di sini, secara umum pun hipertensi merupakan salah satu penyebab yang paling banyak terjadinya gagal jantung. Saudara sekalian, ini kalau kita lihat, ini slide yang selalu muncul, ini cardiovascular continuum. Kalau kita lihat di sini hipertensi, ini risiko jangka panjangnya suatu saat akan terjadi gagal jantung. Nah, apakah pasien itu hipertensi, apakah sudah masuk ke gagal jantung? Dua-dua kondisi populasi ini berisiko tinggi untuk menderita COVID-19 yang berat. Saudara sekalian, ini saya sengaja tunjukkan ini untuk mengingatkan kembali staging dari perkembangan gagal jantung. Nah, apa yang menarik, di stage manapun gagal jantung itu seorang pasien itu kita diagnosis, apakah stage awal baru at risk gagal jantung atau sudah terjadi gagal jantung yang berat, salah satu terapi yang selalu muncul adalah ACE inhibitor dan angiotensin receptor blocker. Nah, ini menarik. Menariknya apa? Kalau ada beberapa teori yang nanti akan saya sampaikan, isu apakah kalau pasien-pasien golongan ini menderita COVID-19, apakah terapinya dapat mereka lanjutkan seperti yang sebelumnya atau harus diganti. Saudara sekalian, kalau kita lihat di sini, ini sama. Kalau pasiennya gagal jantung dengan ejection fraction yang reducing atau turun, tetap pilihan pertamanya adalah ACE inhibitor. Jadi ini menarik bagaimana kalau pasien-pasien kita ini jatuh ke dalam gagal jantung. Saudara sekalian, apa yang menjadi permasalahan sebetulnya? Yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus bahwa mekanisme virus ini masuk ke dalam tubuh adalah melalui ACE, jadi angiotensin converting enzyme. Yang dua, jadi ACE2 ini, ada ACE1 dan ACE2, dan kita ketahui bahwa ACE1 ini di mana tempat bekerjanya angiotensin converting enzyme, dan ACE2 adalah tempat bekerjanya, dikatakan masuknya virus. Nah, artinya kalau dilihat dari mekanisme yang terjadi, efek benefitnya sudah tidak diragukan lagi pemberian ACE dan ARB pada pasien-pasien hipertensi atau pasien-pasien hipertensi dengan heart failure atau heart failure saja. Nah, tapi bagaimana dengan pada kondisi pandemik COVID-19 ini? Apakah aman untuk tetap diberikan obat golongan ACE dan ARB ini? Apakah tidak memperberat kemungkinan masuknya virus sehingga viral load-nya menjadi lebih tinggi dan memperburuk situasi? Nanti kita coba lihat kembali. Saudara sekalian, ada beberapa mekanisme keterlibatan kardiak pada infeksi COVID-19 ini, dan beberapa kemungkinan mekanisme ada yang memang direct myocardial involvement melalui ACE2 tadi, kemudian cytokine storm yang mengakibatkan kondisi ARDS dan kondisi berat yang lain yang mencetuskan hipoksia, dan kemudian ini yang memperberat demand oksigen di miokard, atau yang memang kejadian hipoksia yang memperburuk apoptosis miosit di kardiak. Nah, kita kembali lagi ke terapi ACE dan ARB tadi. Dikatakan bahwa
SARS-CoV-2 ini masuk ke dalam tubuh. Kalau saya lihat lagi tidak ada cara lain, dia hanya masuk lewat sini melalui reseptor ACE2 sebagai host cell entry-nya. Nah, ini dikatakan bahwa kalau pasien ini ACE2, sedangkan ACE1-nya di sini, dan kalau kita lihat ACE inhibitor itu bekerja di sini. Dikatakan pada pasien-pasien dengan yang menggunakan ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker jangka panjang, ini akan menyebabkan terjadinya upregulasi dari ACE2-nya. Ya, jadi nah ini yang menjadi pertanyaan, apakah kalau dia banyak ACE2-nya, ini juga akan memfasilitasi virus masuk ke dalam host atau masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, ini yang menjadi diskusi panjang. Jadi kalau kita lihat, ini ada satu jurnal yang menggambarkan seperti ini. Jadi ini viral binding, yang satu lung injury. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada ACE1, ada ACE2. ACE2 adalah tempat masuknya SARS-CoV-2 viral ini. Dan kalau dilihat di sini, kalau dilakukan atau diblok atau diberikan ACE inhibitor, dikatakan akan terjadi upregulasi dari ACE2. Nah, sedangkan di sisi lain ACE2 ini ada manfaatnya karena ini dari regulasinya nanti akan menghasilkan angiotensin yang 1-7 peptide yang ini, dan ini akan berefek positif. Jadi positifnya itu mempunyai efek vasodilatasi, kemudian antiproliferatif, kemudian ini dikatakan akan mencegah terjadinya lung injury yang semakin berat, sehingga kalau kita sebut efeknya positif. Nah, jadi bagaimana? Kembali lagi pertanyaannya, pasien-pasien COVID-19 yang menderita hipertensi dan atau gagal jantung dan sudah mendapatkan ACE inhibitor atau ARB dalam jangka panjang, apakah kita harus hentikan dan switch ke terapi yang lain atau aman untuk diberikan. Nah, ini gambar ini mudah-mudahan bisa lebih memberikan gambaran. Jadi kalau kita lihat di sini ada ACE1, di sini ada ACE2. SARS-CoV-2 itu hampir sama dengan SARS-CoV-1 yang sebelumnya, dia masuk melalui ACE2. Dan kalau kita berikan obat-obatan ACE inhibitor, dia bekerja di sini. Dan kalau kita lihat tujuannya adalah sedangkan ACE2 ini bermanfaat, dia bisa merubah angiotensin 1-7, protein 1-7, ini adalah jenis peptida, di mana ini efeknya justru positif. Jadi ada efek vasodilatasi, anti-apoptotik, kemudian antifibrosis, antiproliferasi, dan efek klinisnya menurunkan hipertensi, mengurangi kardiak fibrosis, menurunkan trombosis, dan satu lagi, menurunkan ARDS. Jadi ini antara apakah viral bindingnya lebih tinggi ataukah efek positif terhadap ini semua yang kita bisa dapatkan juga kalau tetap diberikan ACE inhibitor dan ARB. Jadi ini yang menjadi diskusi panjang pada waktu awal-awal COVID-19 ini berkembang. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, efek di sini efek positif. Ya, jadi ACE2 yang tinggi itu juga punya efek positif, dan kalau di sini dia menghambat angiotensin 2 dengan ACE inhibitor, kalau di sini dengan angiotensin receptor blocker. Dan kalau kita lihat di sini efeknya efek positif semua dibandingkan dengan yang AT1 reseptor yang tidak diharapkan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Sebetulnya untuk lung injury dia mempunyai efek yang positif. Dengan ACE2 ini akan menurunkan risiko lung injury yang lebih berat. Jadi dua efek perbandingan ini yang menjadi kita harus mempunyai wisdom sendiri untuk menentukan pasien-pasien kita. Saudara sekalian, ada beberapa tulisan yang melihat beberapa efek lain selain hanya sebagai obat antihipertensi. Ini dikatakan pasien-pasien yang mendapatkan ARB dan ACE inhibitor akan memperbaiki status inflamasinya pada pasien-pasien hipertensi yang menderita COVID-19. Ini dibandingkan dengan
angka C-reaktif protein dan angka prokalsitoninnya yang lebih rendah dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan dua golongan obat ini. Dan sedangkan kalau lihat dari morbidity dan mortality, ada juga yang membuat perbandingan, ternyata tidak ada perbedaan yang bermakna antara kelompok yang diberikan ACE maupun yang tidak diberikan ACE. Sehingga kembali lagi pertanyaan kita, apakah penggunaan ACE inhibitor dan ARB ini yang satu dia akan mengupregulasi ACE2 tadi, dan ada teori yang mengatakan ini meningkatkan risiko untuk infeksi SARS-CoV-2-nya akan lebih tinggi. Walaupun ada beberapa jurnal yang mempertanyakan juga apakah yang meningkat ACE2-nya atau reseptornya juga ikut meningkat, karena ini mungkin akan berbeda konsekuensinya. Dan yang jelas kalau penggunaan ACE dan ARB ini akan dapat terbukti untuk menurunkan severity dari kerusakan paru-paru yang disebabkan infeksi COVID-19 ini. Saudara sekalian, kita semua sama-sama baru, ini sesuatu hal yang baru, dan saya yakin masih banyak penelitian-penelitian, studi-studi, dan mungkin pengalaman-pengalaman di lapangan. Tapi kalau kita sebagai klinisi dan harus memilih, tentu saja kita harus melihat evidence yang pernah ada. Dan ini adalah teori dasarnya. Jadi sampai ESC, European Society of Cardiology, dan European Society of Hypertension, mereka membuat position statement tentang penggunaan ACE inhibitor dan angiotensin receptor blocker pada pasien hipertensi. Dikatakan bahwa yang di-highlight adalah bahwa belum ada evidence yang membuktikan bahwa efek harmful dari ACE inhibitor dan ARB dengan konteksnya pada pemberian di era pandemik COVID-19 ini. Sehingga tetap direkomendasikan, strongly recommended, bahwa pada klinisi kita, kalau memang memiliki pasien yang sudah mendapatkan treatment antihipertensi termasuk ACE dan ARB, dikatakan tetap memberikan, jadi tidak di-stop. Hanya karena pasien tersebut terkena infeksi COVID-19. Dan ini mungkin take home message yang saya ambil dari beberapa tulisan. Jadi dikatakan yang pertama, untuk pasien-pasien yang tidak terinfeksi, kita sudah tahu efektivitas ACE dan ARB, terutama pada pasien-pasien yang menderita hipertensi dan atau gagal jantung. Dan dikatakan bahwa masih lack of evidence saat ini, mungkin ke depan bisa saja berubah. Jadi tidak ada bukti bahwa meningkatkan risiko infeksi SARS-CoV-2-nya menjadi lebih berat hanya karena dilanjutkan pemberian terapi ACE dan ARB. Nah, bagaimana dengan pasien yang sudah terinfeksi? Dikatakan bahwa walaupun ekspresi dari ACE2-nya meningkat pada pemberian ACE dan ARB lama, dan ditenggarai kalau S2 expression-nya meningkat, berarti viral load-nya tinggi dong, walaupun ini juga masih banyak diskusi di sini ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, apakah S2 expression-nya yang naik atau reseptornya juga ikut meningkat. Nah, dikatakan di sini bahwa sesuai dengan rekomendasi yang tadi juga sudah disampaikan dari ESC dan ESH, bahwa pemberian ACE dan ARB ini tidak dihentikan. Dan untuk diketahui bahwa ras dan pemberian ini dapat memproteksi terjadinya kerusakan paru yang lebih luas akibat COVID-19 ini. Dan ada beberapa tulisan juga yang mengatakan kecuali kalau pasiennya memang belum mendapatkan ACE atau ARB selama ini. Jadi tidak starting pada saat pasien itu datang sesudah terkena infeksi. Jadi mungkin kalau pasien itu hipertensi atau gagal jantung, kita harus pertimbangkan terapi yang lain. Itu mungkin dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan bersama-sama kita seluruh dokter Indonesia dengan gerakan dokter semesta melawan COVID-19.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sali atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Jadi saya kira sudah ada take home message yang bisa kita ambil dari slide Dr. Sali bahwa ACE inhibitor dan ARB apabila sudah di-initiate ya tentu kita lanjutkan karena data-data yang ada masih belum dapat mengatakan bahwa itu meningkatkan risiko injury. Terima kasih Dr. Sali. Sebelum kita berlanjut ke pembicara kita yang ketiga, saya ingin menyambut dulu seluruh sejawat kita dari seluruh Indonesia. Saya kira sekarang sudah 1.900 lebih orang yang bergabung pada acara kita siang hari ini, dan kembali lagi saya sampaikan, saya akan menyebut acara kita siang ini adalah The Chiefs Forum, karena hadir di sini seluruh ketua dari perhimpunan besar organisasi profesi, baik PAPDI, PDPI, dan Perki. Tadi dimulai dengan Dr. Agus sebagai Ketua Umum PB PDPI, selanjutnya Dr. Sali, Ketua Umum PB PAPDI, dan sekarang yang sudah bersiap untuk menyampaikan materinya, saya menyambut Dr. Isman Firdaus, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, FIHA, FAPSIK, FACC, FESC, dan FSCAI. Panjang sekali dok. Dengan judul yang akan dibawakan, Cardiac Injury in COVID-19, Acute Coronary Syndrome and Myocarditis. Kepada Dr. Isman, waktu dan tempat kami persilakan dok. Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Adityo atas introduksinya. Selamat siang, terutama Dr. Sali, kawan saya, sahabat saya, Dr. Agus, dan seluruh para pemirsa semua. Saya sangat menikmati dari awal tadi pembicaraan yang disampaikan oleh Dr. Agus tentang materi awal, respiratory failure hingga cardiac consequence pada pasien COVID-19, dan selanjutnya Dr. Sali. Saya mudah-mudahan tidak akan sama dan tidak akan mengulangi lagi apa yang telah disampaikan terkait ACS dan myocarditis. Tadi sudah sebagian besar dari awal sudah disampaikan bahwa implikasi dari COVID-19 ya, terhadap jantung, kita tahu dari laporan-laporan yang dari Wuhan, dari sumbernya waktu itu kasus pertama kali COVID-19, 50% kasus COVID yang dirawat di rumah sakit merupakan pasien dengan penyakit penyerta. 80% adalah pasien penyakit kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Jadi penyakit penyerta yang sebagian besar dari 50% kasus COVID yang dirawat di rumah sakit adalah kardiovaskuler dan cerebrovaskuler. Dan angka kematiannya waktu itu 2,3%, namun saat ini pun bervariasi. Dengan tadi sudah disampaikan hipertensi 6%, 7,3%, dan ini terus naik turun sesuai dengan lokasi negara yang terdampak. Dan kita lihat di sini beberapa komplikasi yang terjadi, ada ARDS, aritmia, shock, gagal jantung akut, dan gagal ginjal akut. Dan kasus yang meninggal pertama itu tentu kita lihat di sini bahwa komplikasinya adalah ARDS, gagal jantung, dan henti jantung. Bagaimana kondisi di kita sendiri, ini data dari kami, dari Rumah Sakit Jantung, bahwa kita merawat PDP COVID dengan penyakit jantung 34 pasien dalam 1 bulan ini, dengan mortalitas 11,7%. Kita masih menulis PDP, bukan confirm, karena memang sulitnya untuk mendapatkan hasil swab positif yang butuh waktu seminggu hingga 10 hari untuk mendapatkan confirm COVID. Namun dengan suspek atau PDP COVID yang telah kita tetapkan dengan formulir screening, ada 34 pasien dan 4 pasien meninggal, 11,7%, dan 75% diantaranya adalah dengan VTVF, ya, diakhiri dengan VTVF cardiac arrest, dan satu pasien dengan ARDS. Hampir semuanya terintubasi dengan ventilator. Saya menyampaikan kasus-kasus saja di sini. Ada pasien 67 tahun dengan sakit dada, 6 jam dirujuk dengan STEMI anterior dan cardiac shock, ya, tensi saat masuk 90/60. Dengan EKG saat masuk ada Q di V1, V2. Kita biasa melakukan echo bedside dengan ejection fraction 25% saat itu, dengan kita lihat di sini stroke volume sangat rendah, VTI 6-7. Kita lakukan lung ultrasound dengan B-line multiple di basal, dan laktatnya masih 1,7. Lalu kita temukan keluhan seperti ini dengan nitro limfo ratio-nya 13,11 dengan limfosit absolut yang rendah, maka kita duga pasien ini merupakan
PDP COVID. Lalu kita konfirmasi pada tanggal 10 di IGD, kita lihat dari ronsennya ada sedikit infiltrat dari bilateral kanan dan kiri dari lapang paru. Lalu kita rawat di ruang isolasi, dan ini menjadi perhatian dari kita di gawat darurat. Pasien-pasien dengan kecurigaan dan kemudian kita swab hasil masih lama, maka pemeriksaan ronsen torak menjadi hal yang penting bagi kita, terutama di unit-unit yang mungkin tidak terlalu sering mendapatkan kasus-kasus paru. Namun ternyata pasien-pasien jantung dengan diagnosis tadi yang kita sampaikan dengan shock kardiogenic, ternyata kita harus memastikan dan men-screening ronsennya ada kecurigaan ke arah paru atau tidak, atau ke arah COVID atau tidak. Kita putuskan kita memberikan regimen, dalam hal ini ada azitromisin, oseltamivir, dan pemberian obat amiodaron, dan tentunya obat-obat vasopresor serta inotropik untuk tata laksana shock kardiogenic yang ada pada pasien. Di mana saat masuk, pasien terintubasi 11 April dengan support full FiO2 80%, fraksi oksigen dengan pressure control 20, dan saat ini pressure control sudah turun jadi 14 dengan FiO2 fraksi oksigen 40% dengan PIP yang mulai kita turunkan. Ini adalah salah satu contoh kasus-kasus shock kardiogenic yang kemudian terduga ada COVID-19. Apakah COVID-19 terlebih dahulu ataukah shock kardiogenic terlebih dahulu? Ini merupakan suatu hal yang masih kita pelajari bersama. Ini suatu data yang keluar dari Journal Circulation yang baru saja tadi pagi baru keluar, bahwa memang tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Agus, bahwa di awal-awal infeksi COVID pada hari-hari pertama, jadi ada 3 fase utama dalam infeksi COVID-19 pada pasien jantung dan juga pasien yang lainnya. Yang pertama adalah penyebaran virus itu sendiri di hari ke-0 sampai hari ke-7. Lalu kemudian mulai hari ke-7 sampai hari ke-21 adalah fase-fase di mana mix antara penyebaran virus yang masif dengan dimulainya reaksi-reaksi inflamasi. Di sinilah gangguan ventilasi serta oksigenisasi mulai kita lihat dan gangguan paru mulai tampak, dan selanjutnya apabila ini tidak teratasi dengan baik sampai di atas hari ke-21 bahkan dimulai hari ke-14 akan terjadi perburukan akibat proses stage yang terakhir yang kita sebut dengan badai sitokin atau badai inflamasi. Jadi ada 3 fase. Fase virulensi, kemudian fase mixed type antara paru dengan virulensi, dan selanjutnya adalah inflamasi. Tentunya kalau sudah sampai ke badai inflamasi, apapun bisa terjadi, bisa inflamasi di pembuluh darah, inflamasi di paru, dan lain-lain, dan ini akan berdampak pada peningkatan beberapa enzim, salah satunya HS troponin, yang semata-mata tidak hanya dari jantung, pada kondisi infeksi juga bisa meningkatkan HS troponin. Tidak hanya oleh karena adanya type 1 dari infak miokard atau rupturnya plak, namun ternyata infeksi juga bisa meningkatkan demand. Jadi supply demand yang terganggu sehingga troponin meningkat, atau injury dari miokard karena pasien dengan plak atau dengan dasar penyakit jantung koroner, infeksi sendiri dapat menyebabkan plak rupture sehingga ini juga bisa menyebabkan peningkatan HS troponin. Begitu juga dengan NT-proBNP, dengan takikardi, dengan demand yang makin meningkat, dengan penyakit dasarnya adalah penyakit jantung, tentu hal ini akan memperburuk jantungnya dan meningkatkan NT-proBNP, dan tentunya sitokin akan meningkat. Dan ini adalah suatu gambaran yang lebih yang mungkin bagan yang tadi sebelumnya Dr. Agus sudah sampaikan. Nah, ini mungkin lebih lengkap lagi dari circulation yang dikeluarkan baru tadi pagi terkait COVID-19 dengan kardiovaskuler. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Salih terkait ACE2, bahwa memang ACE2 menjadi reseptor atau tempat duduknya dari SARS-CoV-2, jadi dari COVID-19, di mana kadar ACE2 akan meningkat, ternyata akan mengakibatkan angiotensin 2 juga meningkat, dan ini akan terjadi inflamasi. Memang banyak patogenesis atau hal-hal yang kita lihat di sini, reaksi mulai dari inflamasi, peningkatan vasokonstriksi, dan trombosis yang terjadi setelah terjadinya infeksi COVID-19 pada pasien kardiovaskuler. Mengenai miokarditis, ini menjadi kontroversi dalam beberapa laporan, baik dari Eropa maupun dari US, bahwa adanya miokarditis menjadi debatable. Apakah memang betul itu suatu miokarditis atau
bukan myokarditis. Karena kondisi-kondisi troponin yang meningkat dengan gejala sesak dan gejala sakit dada, ini merupakan gejala-gejala yang sangat bisa terjadi pada pasien dengan ARDS atau pasien dengan gagal jantung atau bahkan pasien dengan ACS. Myokarditis pada kasus-kasus yang ada tentu harus dipastikan atau didiagnosis secara pasti dengan pemeriksaan histokimia dan juga dengan histologi. Selanjutnya, bagaimana dengan pasien ACS? Pasien ACS, saya ambil contoh di sini pasien dengan STEMI, ya, di mana ada pasien 43 tahun datang ke UGD Rumah Sakit Jantung dengan nyeri dada khas lebih dari 6,5 jam, dengan fast 7/10, kemudian tensi masih baik, kemudian bronki tidak ada. Dari EKG kita dapatkan STEMI anterior dengan ST elevasi V1 sampai V3. Lalu pada tanggal 9 ini kita langsung siapkan untuk lakukan primary PCI pasien STEMI. Saat itu juga sudah kita assess sebelum kita lakukan tindakan baik fibrinolitik atau primary PCI. Kita sudah membuat suatu protokol dan protap untuk melakukan screening cepat. Mulai dari yang pertama adalah darah lengkap, dalam hal ini adalah limfosit absolut dan juga NLR. Kita lihat NLR-nya lebih dari 3 atau 7 yang menunjukkan ada kecurigaan reaksi COVID-19 dan juga fototoraks. Saat kita lakukan pemeriksaan fototoraks kelihatan masih bagus, lalu kita lakukan PCI DLAD. Ini adalah gambaran EKG-nya, kita lihat ST elevasi dan tentunya, nah ini adalah gambaran kateterisasinya. Kita lihat ada total oklusi di LAD, lalu kemudian kita buka, kita pasang stent balon di pembuluh darah sebelah kiri, lalu TIMI-nya cukup baik, TIMI 2-3, alirannya lancar sampai ke distal setelah pasca kateterisasi. Lalu kemudian kita lihat ini ronsen pada saat datang tanggal 9, dan screening sebelum primary PCI dan kelihatannya masih baik, namun setelah primary PCI dengan keluhan batuk, tampak ada infiltrat di perifer kiri dan kanan. Dan ini tentunya menjadi reevaluasi kembali dari tim kita di rumah sakit yang kita tidak menyangka bahwa ternyata pasien ini kita duga sebagai COVID-19. Akhirnya kita pindahkan pasien ini dari ruang rawat yang tadi ruang intensif, kita pindahkan ke ruang isolasi. Jadi hampir semua PDP yang kita curigai pasien dengan COVID-19 kita rawat semua di ruang isolasi dan semua kita swab. Namun memang kesulitannya adalah hasil swab yang begitu lama dan tidak siap di rumah sakit kita untuk mendapatkan hasil saat itu juga. Jadi keterlambatan primary PCI, door to balloon tentu menjadi hal yang ternyata tidak terjadi di kita, juga terjadi di pengalaman-pengalaman dari sejawat-sejawat kita baik di Italia maupun di China. Ini adalah rekomendasi dari European Society of Cardiology untuk acute myocardial infarction COVID-19 bahwa pasien-pasien dari rekomendasi atau pathway yang dibuat bahwa pasien dengan serangan jantung STEMI, lalu kita pastikan apakah dia kurang dari 12 jam atau tidak. Kalau memang dia kurang dari 12 jam, memang ini lebih ditekankan pada kondisi-kondisi yang dilakukan trombolisis. Karena banyaknya paparan-paparan yang terjadi di ruang cath lab dan adanya tingginya ketersediaan ruang isolasi, ketenagaan, sumber daya, akhirnya beberapa pasien lebih dipilih untuk dilakukan trombolisis. Dan dilakukan di emergency, bisa dilakukan di emergency atau mungkin bisa diisolasi. Lalu kemudian setelah sukses dan kita sambil menunggu apakah kondisi yang membaik atau tidak, maka kita sambil menunggu screening, apakah ada potensial infeksi dari COVID-19, kalau potensial maka kita rawat ke ruang isolasi. Namun jika tidak ada potensial COVID, maka kita dirawat di ruang CCU biasa. Ini adalah guideline untuk STEMI yang sangat-sangat konservatif. Tadi kebetulan yang kita lakukan, masih kita melakukan primary PCI. Kita masuk ke cath lab, walaupun kita sudah lakukan screening, kita masih bisa lakukan. Namun ini perlu diperhatikan bahwa kondisi saat ini kita masih belum outbreak atau separah Italia. Mungkin mudah-mudahan tidak sampai separah Italia, di mana kita masih bisa melakukan primary PCI, di mana kondisi di Wuhan, pasien-pasien dengan STEMI dilakukan hanya trombolisis.
Bagaimana dengan non-STEMI? Sekali lagi tetap dilakukan swab atau dilakukan screening cepat. Kalau tidak ada swab, kita ronsen atau CT scan, kita lihat apakah memang ada indikasi COVID-19 atau tidak. Kalau memang ada indikasi, maka dirawat di ruang isolasi. Ini adalah protokol yang kita buat bersama-sama antara Perki dengan 5 perhimpunan, dengan PABDI, PDPI, bahwa pasien dengan STEMI kita harus lakukan screening cepat. Apakah ada COVID-19 atau tidak. Lalu kemudian ada tanda vital atau tidak, tanda vitalnya stabil atau tidak, ada pneumonia atau tidak. Tentunya salah satunya kita ronsen. Kalau memang ada, kemudian kalau onsetnya kurang dari 12 jam, kita pilih nomor 1 trombolisis. Jadi kalau trombolisis, kalau memang ternyata berhasil, lalu kita tunggu hasil swabnya masih juga negatif, maka bisa dirawat di ruang CCU. Namun kalau dia positif, kita rawat di ruang isolasi. Ini adalah hal-hal yang kita adopt dari beberapa guideline atau panduan dari Wuhan maupun dari ESC yang ternyata penting untuk memastikan pasien tersebut ada kecurigaan COVID-19 atau tidak. Dan tetap kita menata laksana obat-obatan, tata laksananya dengan menggunakan PPK atau guideline yang ada. Beberapa laporan dari luar negeri, dari Italia dan juga di ESC, bahwa dibutuhkan lebih dari 1 cath lab, jadi 1 dedicated cath lab untuk jika memungkinkan dilakukan primary PCI. Apabila hanya 1 cath lab di tempat atau di rumah sakitnya, maka akan mempermudah paparan dan tentunya akan tidak aman untuk pasien-pasien lain yang ternyata bukan COVID menggunakan ruang yang sama di tempat pasien yang pernah digunakan oleh pasien non-COVID, pasien COVID. Lalu ini Pak, untuk yang non-STEMI juga sama, dilakukan screening cepat, dan kalau memang ternyata dia positif atau dia PDP positif, maka kita rawat di ruang isolasi. Lalu kita lakukan PCI urgent, itu tidak lagi kita lakukan, kita pilih apakah setelah discharge atau setelah pulih dari pneumonia yang terjadi. Jadi banyak penundaan-penundaan yang terjadi, laporan-laporan dari beberapa negara terkait pengobatan ACS pada COVID-19. Yang kita pelajari dari Italia, di sini dilaporkan oleh Ale Del Cifo, salah satu sejawat kardiologi dari Italia, di Lombardy Region dari Rumah Sakit Raffles, dari 33 pasien ini yang cukup mengejutkan, 33 pasien yang dilakukan kateterisasi dari tanggal 21 Februari sampai 18 Maret. 45% itu dengan ST elevasi, dan sebagian besar 81,8% troponinnya meningkat, EF-nya baik, ya, ejection fraction-nya baik, maaf. Ejection fraction-nya di atas 50%, dan saat 90% dilakukan invasif koroangiografi, dan ternyata 60% dari seluruh pasien STEMI tersebut ternyata tidak ada culprit lesion dan tidak membutuhkan tata laksana yang seharusnya pada pasien dengan STEMI. Ini cukup laporan yang cukup mengejutkan dari Italia, dari 33 pasien, 45 pasien dengan STEMI, 60%-nya ternyata tidak ada lesi. Begitu banyak permasalahan yang perlu kita kaji dan juga kita tunggu kabarnya. Ini adalah hal-hal yang terkait gangguan cardiac injury dan juga apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien STEMI. Juga tadi ada gagal jantung dan dampak-dampak terhadap kardiak akibat COVID-19. Saat ini kita semuanya masih menunggu. Bagaimana tentang antiviral, kita masih menunggu. Kita lihat potensial target, mulai entry target. Ini adalah yang baru saja jurnal keluar tadi pagi. Sedang berjalan beberapa target-target proses tata laksana dari COVID-19 untuk memutus semua rantai-rantai patogenesis, baik dari inflamasi, baik angiotensin 2, baik sitokin stormnya, oxidative stress-nya, fibrosisnya. Jadi ini seperti RNA polimerase, kita tahu replikas virus akan duduk di reseptor sel inang yang akan bereplikasi makin banyak. Ini obat-obatan yang sedang diteliti untuk memutus mata rantai. Kemudian juga antiinflamasi yang tentu inflamasi baik di kardiak ataupun di tempat lain juga sedang mulai dari torzikumab, sarilumab, dan seterusnya. Serta adanya antifibrosis dengan nintedanib, ada antibakterial inflamasi dengan azitromisin, dan lain-lain. Tentunya obat-obat yang ini sedang kita tunggu semuanya di seluruh dunia.
tentang manfaat khasiatnya, dan kita tunggu pula efek sampingnya. Justru kita harus melihat tidak hanya efeknya, namun tentu beberapa obat yang disebut di sini memiliki dampak pada efek samping, salah satunya ke kardiak. Dan tentu dalam pengobatan kita juga bisa melihat di sini CPR kita lakukan pada kondisi-kondisi kita lengkap APD. Jangan kita lakukan pertolongan resusitasi dengan APD yang tidak lengkap. Take home message-nya, saya tidak berlama-lama, bahwa pada pengobatan ACS, maka yang paling penting adalah jadikan rumah sakit kita aman untuk pasien-pasien ACS kita, dan juga kita juga memikirkan keamanan untuk seluruh care provider. Di sini tidak hanya dokter, tapi juga bagaimana perawat, scrub, cleaning service yang membawa pasien, yang mentransport pasien, harus siap dengan APD yang cukup untuk pasien-pasien yang PDP positif, dan salah satunya dengan dedicated cath lab untuk yang COVID-19 jika memang memerlukan laboratorium kateterisasi. Dan kemudian pentingnya untuk menyampaikan kepada pasien kita tetap menjalankan tata laksana ACS. Kita harus lakukan edukasi dan juga reorganize dari STEMI pathway kita, baik di rumah sakit atau di region, di wilayah kita. Jadi kita pilih tempat-tempat rumah sakit mana yang kira-kira ada lebih dari satu cath lab untuk kita bisa jadikan acuan untuk pasien-pasien yang memang memerlukan primary PCI. Namun selama APD belum siap, tentu ini pun tidak akan terlaksana dengan baik. Dan hindari penggunaan ruang kateterisasi pada pasien-pasien yang kemudian bercampur antara pasien yang COVID-19 maupun yang pasien yang tanpa COVID, karena ini tentu akan menyebar penularan. Lalu saat ini diagnosis miokarditis ini harus berdasarkan endomyocardial biopsi. Saat ini belum terbukti betul-betul apakah ini merupakan komplikasi dari COVID-19, karena belum ada bukti ditemukan adanya histokimia di dalam myokard akibat COVID-19. Dan tadi sudah saya sampaikan beberapa potensi obat-obat yang kita tunggu. Saat ini pengobatan evidence based untuk COVID-19 complication, terutama untuk yang sudah badai inflamasi, kita masih menunggu terutama dalam hal ini untuk randomized control trial. Hal ini penting untuk kita. Selama masih menunggu, tentunya semua pengobatan kita adalah mungkin kalau di dalam level ada 2B, kita pastikan manfaat serta mudaratnya. Apabila pengobatan kita memperburuk, maka kita hentikan. Apabila pengobatan kita memberikan manfaat baik, maka kita teruskan. Saya rasa demikian penyampaian dari saya yang mungkin singkat saja terkait pengobatan atau masalah ACS dan juga miokarditis pada era COVID-19. Terima kasih Dr. Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Isman, penjelasannya sangat jelas sekali, komprehensif, dan saya kira membuka cakrawala kita semua terkait dengan risiko kardiak pada COVID-19. Dan saya kira kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab, di mana di sini sudah masuk berpuluh-puluh pertanyaan ini ke saya. Mungkin mengingat waktu tidak mungkin rasanya saya akan sampaikan semua. Kami akan coba sortir. Mungkin pertanyaan pertama dulu untuk Dr. Agus. Dok, ini ada pertanyaan mengenai kelainan paru-paru yang tampak pada chest X-ray maupun CT scan. Ini bersifat reversible atau tidak, Dok? Dan kemudian kira-kira berapa lama perbaikan paru-paru ini akan tampak dari radiologis setelah pasien menjalankan pengobatan? Mungkin ya. Itu pertanyaannya, Dok. Silakan, Dok. Langsung aja ya, saya jawab ya. Ya, langsung, Dok. Ya, terima kasih. Jadi kita ketahui bahwa tingkat beratnya penyakit COVID ini tadi dalam kriteria seperti di dalam buku protokol juga itu sudah dikatakan dari ringan, sedang, berat sampai yang kritis ya. Tentunya kelainan radiologisnya juga bervariasi, dan apakah kelainan itu bersifat reversible? Kalau kasusnya ringan, itu sebagian besar masih reversible ya. Tetapi kalau kasus sudah berat sampai kritis, itu beberapa penelitian di luar negeri, beberapa case report itu ada yang menemukan terjadinya sequelae, ya, terjadinya gejala sisa dalam bentuk fibrosis pasca recovery dari COVID. Nah, bahkan saya sendiri menemukan kasus terjadinya fibrosis pasca COVID itu pada beberapa pasien di rumah sakit yang kami rawat ya. Tentunya ini menjadi suatu PR kembali bahwa
akan terjadi gejala sisa dalam bentuk fibrosis menjadi interstitial lung disease yang membuat pasien ini akan tetap sesak meskipun sembuh. Nah, tetapi data beberapa persen sih yang bersifat reversible, berapa persen yang bersifat irreversible, sampai saat ini memang belum ada data secara global. Tapi kalau ditanya kasusnya ada. Yang reversible sampai bersih ada. Yang irreversible kita temukan kasusnya ada. Tetapi memang secara garis besar bahwa kalau kasusnya ringan biasanya reversible. Tetapi kalau sudah masuk berat, sudah lesinya bilateral, itu ada gejala sisanya dalam bentuk fibrosis yang sebagian tidak bisa kembali seperti semula, menimbulkan gangguan difusi, DLCO-nya akan turun sehingga terjadi restriksi, dan itulah kita kategorikan sebagai interstitial lung disease. Nah, menariknya tadi Dokter Isman menyatakan di dalam satu slide-nya ada obat yang namanya nintedanib. Nah, itu adalah salah satu obat antifibrotik yang memang sekarang ini masih di dalam studi riset di luar negeri untuk pasien-pasien pasca COVID mencegah fibrosis lanjut. Nah, ini masih di dalam studi dan tentu kita akan menunggu hasilnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama sih yang reversible? Rata-rata sih kalau kasusnya ringan itu 3 minggu sampai 1 bulan dia bisa reversible. Di beberapa kasus yang kami tangani kasus seperti itu. Tetapi yang irreversible tentu itu tidak bisa kembali. Walaupun kalaupun bisa kembali itu nggak 100%. Ada penurunan fungsi paru dalam masalah gangguan difusi itu akan tetap terjadi. Oke. Baik, terima kasih Dokter Agus. Dan saya kira memang ini adalah suatu poin penting agar teman-teman di seluruh Indonesia, di daerah maupun di pusat, saya kira tidak perlu terlalu frustrasi dan khawatir terhadap gambaran radiologis yang mungkin belum segera membaik, begitu ya Dokter Agus ya? Iya. Karena memang dibutuhkan waktu yang agak lama. Ya, saya kira terima kasih Dokter Agus. Kemudian berikutnya saya berlanjut ke penanya berikutnya. Ini nampaknya untuk Dokter Sali, tapi saya kira bisa dilengkapi dengan penjelasan dari Dokter Isman nantinya. Ini terkait dengan ACE2 reseptor dan penggunaan dari ACE inhibitor, di mana ada pertanyaan bahwa apakah up ekspresi dari ACE2, Dokter Sali, ini hanya terjadi pada pasien yang baru mendapat ACE inhibitor atau yang sudah lama memakai ACE inhibitor? Dan kemudian apakah peningkatan ini juga akan terjadi dengan penggunaan ARB? Itu yang pertama. Dan yang kedua saya sambung, apa bukan karena terjadi ekspresi ACE2 ini dari penggunaan ACE inhibitor, ini apakah bukannya malah menguntungkan gitu? Ya. Karena kan sebetulnya yang merugikan ini kalau reseptornya gitu yang up expressed. Ya. Mungkin itu Dokter Sali, silakan. Ya, baik, terima kasih Dokter Adi, terima kasih untuk sejawat yang bertanya. Mungkin nanti Dokter Isman bisa menambahkan. Jadi yang tadi saya sampaikan ini betul sekali, bagus sekali pertanyaan, karena ini esensinya supaya kita memutuskan apakah ACE atau ARB yang kita berikan akan kita lanjutkan. Jadi memang dikatakan di sini ada beberapa studi mengatakan yang pada pasien-pasien yang mendapatkan ACE inhibitor dan ARB jangka panjang itu akan ada up ekspresi dari ACE2. Nah, ini memang seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi kalau dia terkena COVID karena ini merupakan pintu masuknya si virus, apakah ini tidak memfasilitasi viral load menjadi tinggi? Sedangkan di sisi lain ACE2 ini dibutuhkan untuk membentuk angiotensin 1 sampai 7 yang efeknya positif semua. Jadi vasodilatasi, anti-apoptotik, antiproliferasi, termasuk menurunkan ARDS. Jadi mengurangi damage pada paru, dikatakan seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ACE2-nya yang meningkat atau reseptornya juga atau dua-duanya. Nah, ini yang masih banyak perdebatan, Dok. Apakah memang ACE2-nya saja ataukah reseptornya juga. Tapi kalau kita lihat risk benefit-nya menimbang-nimbang kalau pasiennya misalnya hipertensi lama, kemudian apalagi sudah ada hipertensive heart disease, pasiennya sudah gagal jantung, tentu saja pertimbangan ini juga akan menjadi wisdom kita untuk tetap meneruskan ACE dan ARB yang sudah ACE atau ARB yang sudah mereka konsumsi selama ini. Itu mungkin dari saya. Baik, terima kasih Dokter Sali. Mungkin Dokter Isman, Dok, bisa ditangkap pertanyaannya tadi, Dok, terkait dengan ekspresi dari ACE2 reseptor pada pasien-pasien yang menggunakan ACE inhibitor.
apakah hanya meningkat setelah menggunakan dalam jangka waktu yang lama, atau apakah malah bukan sebaliknya, ini akan memberikan benefit karena dia belum terbukti juga berpengaruh di reseptor atau yang lain. Mungkin bisa ditambahkan, Dok, penjelasan dari Dr. Sali, barangkali, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Adit. Secara umum saya sependapat dengan yang telah disampaikan Dr. Sali, bahwa memang ini seperti bisa bermata dua. Satu sisi virus menempati reseptor tersebut, di sisi lain kalau reseptor turun pun, kalau ACE2 turun pun akan meningkat angiotensin 2 yang akan menyebabkan vasokonstriksi, inflamasi, dan trombosis. Jadi dua-duanya memang serba salah. Makanya tadi di akhir slide saya ada beberapa obat yang memungkinkan untuk sebelum ditempati oleh si virus, maka reseptornya ditempati oleh soluble ACE2. Jadi itu salah satu yang sedang diteliti oleh ilmuwan-ilmuwan. Selain itu ada satu lagi yang mungkin akan memberikan dampak yang baik buat jantung dan juga buat yang lain adalah penambahan dari aldosterin atau aldosteron antagonis, epinephrine atau aldosteron atau spironolactone. Namun demikian, belum ada bukti yang kuat bahwa penghentian ACE inhibitor atau pemberian ACE inhibitor ternyata memperburuk atau ARB memperburuk dari COVID-19. Justru yang kita khawatirkan, penyetopan ACE inhibitor atau ARB akan jauh lebih buruk daripada penghentian ARB. Ini adalah keseimbangan antara manfaat dan risiko. Namun demikian, apabila memang sudah terjadi badai inflamasi fase 2 ke fase 3, terjadi vasodilatasi yang masif akibat sitokin yang tinggi mungkin dan menyebabkan turunnya tekanan darah hingga menggunakan obat-obat vasoaktif seperti golongan norepinephrine, maka mungkin obat-obat ini perlu di stop untuk sementara waktu hingga tekanan darah kembali pulih. Baik, terima kasih Dr. Isman. Karena waktu ya, jadi saya langsung berlanjut ke penanya berikutnya. Ini pertanyaan nampaknya untuk Dr. Agus ya, karena terkait paru-paru. Jadi ada pertanyaan, Dok, mengenai, ini pertanyaan praktikal ini, bagaimana pada pasien COVID yang memiliki komorbid asma dan PPOK terkait dengan tata laksananya dalam hal ini pemberian steroid dan nebulizer. Ini barangkali pertanyaan dari sejawat yang jauh dari Kalimantan Selatan, barangkali bisa disampaikan jawabannya, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mengenai pasien-pasien asma tentunya dan PPOK ya, kita tahu bahwa dalam tata laksana sehari-hari itu kalau untuk asma maupun PPOK ada yang menggunakan pengobatan jangka panjang ya atau sebagai maintenance drug. Nah, tentunya obat-obat maintenance drug ini kan sediaannya apakah dalam bentuk MDI ataukah sediaannya dalam bentuk DPI, itu semuanya tetap harus digunakan karena itu sebagai pengontrol dari obat-obatan tersebut. Dan itu kan obat yang bersifat personal, artinya hanya dipakai untuk yang bersangkutan. Tentunya upaya untuk menjaga obat-obat itu tidak menularkan penyakit itu tetap harus dilakukan untuk istilahnya obat-obat itu harus dijaga untuk dia sendiri, tidak dipakai untuk orang lain. Nah, sehingga itu meminimalis transmisi dari virus. Kalau seandainya pun itu menempel pada alatnya, dan jangan lupa untuk dibersihkan. Secara prinsip obat itu sebagai maintenance tetap harus dipakai, ya. Baik dia yang mengandung kortikosteroid, yang mengandung bronkodilator kerja pendek, maupun yang juga mengandung bronkodilator kerja panjang. Dan untuk PPOK termasuk juga yang mengandung obat-obat antimuskarinik, itu tetap harus dipakai sesuai dengan yang sudah diberikan oleh dokter. Itu untuk pengobatan jangka panjang atau untuk maintenance ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan seringkali adalah bagaimana untuk serangan akut apabila muncul pasien-pasien asma maupun PPOK apabila sedang dalam perawatan. Nah, tentunya nebulisasi itu sebenarnya tidak ada kontraindikasi mutlak untuk diberikan, tetapi WHO menyatakan bahwa memang nebulisasi itu salah satu hal yang akan meningkatkan risiko terjadinya aerosol dalam jarak dekat pada orang-orang yang memberikan nebulisasi. Oleh karena itu sebaiknya dihindari kalau memang tidak terpaksa. Jadi pada saat terjadinya eksaserbasi lebih disarankan untuk menggunakan sarana obat-obat MDI maupun DPI dalam bentuk reliever ya, atau dalam bentuk intravena.
itu bisa diberikan ya, obat-obat intravena bronchodilator itu bisa, termasuk juga steroid bisa diberikan kalau memang pasiennya mengalami eksaserbasi dengan memperhatikan kondisi severity dari COVID-nya. Nah sekarang apakah memang tidak dilarang sama sekali? Apakah dilarang sama sekali nebulisasi? Tidak. Apabila sangat diperlukan, maka bisa diberikan dengan precaution, yaitu dengan pencegahan yang maksimal menggunakan APD. Seperti tadi gambar Dr. Isman pada saat RJP kan penggunaan APD optimal. Nah seperti ini, gunakanlah nebulisasi itu pada ruangan yang isolasi dengan tekanan negatif. Kalau memang terpaksa diberikan, gunakanlah APD secara maksimal dengan hazmat, dengan menggunakan N95, dengan menggunakan face shield, nah dan sebagainya, termasuk sarung tangan. Dan yang memberikan terapi inhalasi harus distancing, ya, menjaga jarak supaya tidak terjadi transmisi dari virusnya. Jadi secara garis besar seperti itu, Dr. Aditya. Baik, terima kasih Dr. Agus. Saya kira saya berlanjut ke satu pertanyaan lagi. Ini mungkin lebih ditujukan ke Dr. Isman, Dok. Ini ada yang bertanya, kira-kira ada alat atau checklist tertentu screening untuk pasien COVID-19 yang mungkin nantinya akan berisiko tinggi untuk terkena miokarditis atau komplikasi kardiak lainnya. Jadi ada atau tidak alat atau checklist screening untuk evaluasi pasien COVID-19 yang potensi berisiko terkena miokarditis atau komplikasi kardiak lainnya? Mungkin itu Dok pertanyaannya, silakan Dok, boleh dijawab Dok. Ya, terima kasih. Dari laporan yang tadi ada gambar grafik yang dari circulation yang baru tadi pagi keluar tuh, bahwa peningkatan troponin pada pasien-pasien yang COVID-19 yang sudah mengalami mulai badai-badai sitokin, maka itu adalah prognosis yang sudah menjadi prognosis yang buruk untuk pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Tentunya bisa terjadi inflamasi dari pembuluh darah sendiri, pecahnya plak dan lain-lain, hingga terjadi vasodilatasi general atau bahkan trombosis. Jadi peningkatan HS troponin, kemudian salah satunya lagi adalah NT-proBNP, itu merupakan prognostik buruk pasien-pasien dengan COVID-19. Itu laporan salah satu yang bisa kita dapatkan, dan tentu ini masih ongoing trial, ongoing. Jadi ini mungkin seperti living informasi ya, living dokumen dari beberapa interim dokumen dari semua trial atau studi-studi atau laporan-laporan dari seluruh dunia terkait penanggulangan COVID-19. Dan kita dari Indonesia pun kita lihat banyak dokumen-dokumen yang baru dibuat seminggu berubah lagi minggu depan. Nanti ini kita masih menunggu. Jadi sangat-sangat betul kita melihat perkembangan. Baik, memang betul sekali, ini dinamis ya Dok, masih dinamis dan masih terus berkembang. Mungkin Dr. Sally ada yang mau ditambahkan terkait ini Dok, miokarditis, ada screening tools barangkali? Ya, sayang sekali sampai sekarang screening tools belum ada ya Dr. Isman ya. Mungkin kita bisa buat atau apa, tapi yang jelas yang sudah ada di beberapa jurnal, saya setuju troponin. Jadi kami juga pernah beberapa kali mendapatkan pasien troponin itu bisa sampai tinggi sekali, ribuan bahkan ratusan ribu mungkin. Jadi kalau sejawat mendapatkan pasien dengan troponin yang tinggi sekali dan NT-proBNP kalau mungkin ada ya, cuman kan nggak semua tempat ada NT-proBNP, tapi troponin, saya kira troponin cukup banyak tempat bisa melakukan pemeriksaannya. Nah ini mesti hati-hati, mungkin sudah terjadi cardiac injury. Itu mungkin dari saya, makasih. Baik, terima kasih Dr. Sally, dan ini sebetulnya pertanyaan masih sangat banyak. Ada terkait methemoglobinemia dan yang lain-lain, ini semua pertanyaan bagus dan menarik. Tapi kembali lagi karena kita ada keterbatasan waktu, dan setelah ini akan ada acara spesial juga pada Chiefs Forum pada sore hari ini. Kami di sini sudah juga ikut hadir Profesor Dr. Syafri Kamsul Arif, spesialis anestesi KIC KEKV sebagai Ketua Umum PB Perdatin. Selamat sore Prof. Selamat sore. Ya Prof, selamat sore. Untuk ya, Dr. Aman, sore Prof. Dr. Aman. Untuk selanjutnya kami juga mengundang di sini Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan FAAP FRCPI, Ketua Umum PB IDAI. Selamat sore Dr. Aman. Oh, ternyata ada gangguan di koneksi ya. Jadi Dr. Aman belum dapat bergabung di sini. Jadi kami di sini dalam forum yang sangat spesial ini, The Chiefs Forum, kita sudah bergabung
Ketua Umum PB Papdi, Ketua Umum PB PDPI, Ketua Umum PB Perki, dan Ketua Umum PB Perdatin, dan sedianya adalah Ketua Umum PB IDAI. Dan pada siang hari ini, sore hari ini, kenapa acara ini sangat penting? Karena kita akan melaunching suatu buku yang diberi nama Protokol Tata Laksana COVID-19, di mana di sana sudah tercantum 5 logo dari OP yang ikut bergabung dalam menyusun buku ini, dengan gambar yang juga saya kira sangat fantastis. Banyak petugas medis dengan APD dan memegang pedang dan bertarung dengan virus-virus corona. Dan mudah-mudahan buku ini dapat menjadi manfaat bagi seluruh sejawat di seluruh Indonesia. Dan barangkali dalam kesempatan yang baik ini saya akan mengundang kepada seluruh ketua PB yang ikut bersumbangsi besar dalam penyusunan buku ini, barangkali menyampaikan sepatah dua patah kata terkait pemanfaatan buku ini bagi sejawat di seluruh Indonesia. Mungkin saya berikan kesempatan pertama kali dulu untuk Dokter. Mohon izin. Kesempatan pertama mungkin kami berikan kepada Profesor Dr. Syafri Kamsul Arif, spesialis anestesi, Prof. Barangkali dapat memberikan sepatah dua patah kata sambutan terkait dengan pemanfaatan buku Protokol Tata Laksana COVID-19 ini yang akan kita launching bersama di sore hari ini. Silakan Prof, barangkali Prof untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dan para ketua organisasi profesi. Kami punya komitmen bersama, di mana dengan launching buku Tata Laksana ini, kita membuka sekat-sekat terkait dengan organisasi keprofesian, dan kita berada di bawah Rumah Besar IDI dalam rangka kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi semampu apa dari kami, organisasi profesi, untuk bisa menyumbangkan kemampuan kompetensi kami untuk di-share. Dalam tanda kutip tentunya kita berharap demi bagaimana menyelamatkan masyarakat kita, bagaimana melindungi sejawat kita yang menjadi garda terdepan untuk menghadapi COVID-19 ini. Barangkali apa yang kami lakukan ini merupakan kontribusi dari masing-masing kami. Sementara ini 5 profesi yang berkolaborasi mengeluarkan tata laksana ini. Dan ini insya Allah sangat bermanfaat untuk bagi teman-teman profesi dokter yang ada di garda terdepan. Dan ini juga searah dengan apa yang kita sudah cadangkan 2 minggu lalu. Artinya gerakan dokter semesta. Jadi kami sangat mendukung gerakan ini, dan salah satu manifestasi yang sudah kami lakukan itu adalah bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman dari organisasi profesi yang saat ini, sore ini kita launching untuk dokter Indonesia. Sekian, terima kasih atas launching buku ini pada teman-teman yang arrange. Kami senantiasa mengharapkan bahwa dengan adanya guide tata laksana ini bisa memberikan kontribusi mengurangi atau meminimalkan transmisi, di mana kita hanya khawatir bila outbreak betul-betul terjadi maka kita akan kesulitan. Di tengah kesulitan ini kita melaunching buku ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya, organisasi profesi yang sudah melaunching, dan sore ini ya sangat apresiasi buat teman-teman yang sudah terlibat langsung. Kami hanya bisa dari jauh, kami hanya bisa memberikan sesuatu yang bisa kita ramu menjadi satu buku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Syafri Kamsul Arif dari Makassar ya. Terima kasih Prof. Selanjutnya mungkin kami berikan tempat. Terima kasih Prof. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Dr. Salia Nasution, spesialis dalam konsultan kardiovaskuler, sebagai Ketua Umum PB Papdi untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adit. Mungkin saya tidak berpanjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama terima kasih kepada para ketua OP yang sudah kita bersama-sama dalam waktu singkat bisa meramu buku ini.
Ini masih living document ya, jadi karena ilmu ini juga tiap hari bertambah, mungkin kita bisa saja merevisi buku ini kalau ada sesuatu yang perlu kita tambahkan atau revisi. Dan untuk sejawat sekalian di seluruh Nusantara, ini apa namanya yang kami ya berikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, terutama teman-teman yang menangani pasien di garda depan, yang jauh-jauh terutama ya, yang sulit mau berkonsultasi kemana dan lain sebagainya, buku ini bisa menjadi pegangan untuk memberikan pelayanan pasien-pasien dengan COVID-19 sehari-hari. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih kepada Prof. Safri, Dr. Aman Pulungan, Dr. Agus, Dr. Isman atas kerjasamanya yang hebat sekali dalam waktu singkat ya. Kita alhamdulillah bisa menyelesaikan buku ini. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Dr. Sali. Selanjutnya saya undang kepada Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan, sebagai Ketua Umum dari PDP untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Silakan Dok. Ya, terima kasih Dr. Adityo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama-tama tentunya terima kasih kepada para ketua profesi dari IDAI, Dr. Aman Pulungan, Dr. Prof. Safri dari Perdatin, kemudian Dr. Sali dari PABDI ataupun Dr. Isman dari Perki. Kami dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia tentunya sangat berterima kasih sekali bahwa ini adalah bentuk dari dukungan teman-teman profesi lain bagaimana COVID-19 itu harus dihadapi secara bersama-sama. Tentu buku protokol ini bisa menjadi acuan teman-teman dokter di seluruh Indonesia dari seluruh profesi untuk bisa menjadi panduan di dalam tata laksana di rumah sakit ataupun bahkan di fasilitas pelayanan kesehatan lain. Dan kita sudah sama-sama membuat tentunya seperti dikatakan oleh Dr. Sali bahwa ini adalah living document. Tentunya perkembangan-perkembangan yang ada nanti akan ada revisi-revisi selanjutnya, bahkan akan melibatkan profesi-profesi lain. Dan ini menjadi langkah awal bagaimana semua profesi bisa bersatu menyusun guideline yang sama dalam menanggulangi masalah COVID di Indonesia. Saya rasa sekian sambutan saya untuk launching buku protokol COVID-19. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada Dr. Isman Firdaus, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, sebagai Ketua Umum dari PB Perki untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Atas nama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, mengucapkan terima kasih dan juga apresiasi buat semua OP yang berkumpul hari ini. Ada dari PABDI, PDPI, Perdatin, dan juga IDAI, karena mungkin perlu suatu inisiasi dan kita tidak menyangka bahwa kita bisa menyelesaikan suatu panduan yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam tenaga medis seluruh Indonesia. Dan benar yang dikatakan oleh Dr. Agus bahwa dokumen ini suatu dokumen yang sama juga, nggak cuma situasinya di Indonesia, di luar negeri pun sama. Kalau kita lihat bentuk laporan mereka bentuknya draft semua, masih ada bacaannya circulation atau hal, jadi semua draft. Tapi draft ini penting untuk kita untuk memandu, minimal kita punya benchmarking harus bagaimana kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan ini. Ya, kita sedang menghadapi tough war terhadap invisible enemy. Mudah-mudahan we will defeat the pandemic. Dan sekali lagi saya juga himbau teman-teman dari Perki juga untuk mendukung, terutama teman-teman yang ada di garda depan siapapun, baik dari terutama di sini di leading oleh dokter paru, baik dari internis, dari anak dan juga anestesi. Maka kita dari Perhimpunan Dokter Jantung, dokter-dokter spesialis lainnya juga siap untuk mendukung teman-teman untuk menghadapi musuh bersama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian telah hadir di antara kita Ketua Umum PB IDAI, Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan. Selamat sore, Dok.
Selamat sore. Mohon izin ini suaranya belum terdengar. Dokter, mohon maaf, mungkin bisa dihidupkan. Terima kasih, Dok. Sudah, Dok. Terima kasih, Dok. Selamat sore, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu kami mengundang dokter untuk dapat memberikan sepatah dua patah kata, Dok, terkait dengan launching buku protokol tata laksana COVID-19 dari 5 OP ini, Dok. Silakan, Dok, waktu kami persilakan. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan juga kami diajak ke 5 organisasi profesi ini. Mudah-mudahan protokol ini bisa dipakai oleh semua dokter di Indonesia. Karena kami sangat menyadari untuk saat ini jumlah anak ini hampir 90 juta. Dan jumlah balita saja 20 jutaan. Dan setiap tahun itu lahir 5 juta. Jadi kalau kita berlangsung 3 bulan saja itu 2 jutaan bakal lahir, kalau 6 bulan 5 juta. Dan untuk saat ini PDP anak ini hampir 1.000 anak udah. PDP anak seluruh Indonesia. Hampir 1.000 anak. Jadi tentulah dokter anak ini kita 4.000-an. Kita kalau bisa semua dokter dan semua tenaga medis juga paham bahwa anak juga bisa terkena. Dan untuk saat ini juga anak yang meninggal COVID-nya positif itu 7 anak. Bahkan yang umur 19 hari sudah ada bayi yang meninggal. Dan umur di bawah 5 tahun ada yang meninggal. Dan baru lagi tadi kita dengar ada yang meninggal umur 15 tahun. Dan pasien PDP anak cukup banyak. Jadi kami betul-betul merasa protokol bersama ini akan sangat penting bagi kita untuk perang bersama ini. Harus ada kebersamaan kita dan kita bekerja sama. Tentulah protokol ini tidak sempurna awalnya. Karena ini hal baru. Di seluruh dunia dianggap anak tidak ada yang meninggal. Di kita yang meninggal ini kalau dibanding jumlah yang sakit, yang positif, yang meninggal ini sekitar 12-13%. Yang paling tinggi di seluruh dunia. Dan PDP anak mungkin yang paling tinggi juga di seluruh dunia. Yang positif juga yang paling tinggi di seluruh dunia. Jadi hal ini kan memang berbeda jadinya. Jadi kalau kita lihat prosesnya ini juga cepat sekali. Nah, kalau toh nanti di protokol ini kita dapat masukan dari teman-teman, ada yang kurang kita perbaiki. WHO sendiri masih banyak kekurangannya. Dan dari protokol WHO atau dari literatur yang seluruh dunia mengenai anak ini sangat kurang. Karena mereka tidak punya pengalaman. Dalam arti kata, yang di sana tidak dapat yang berat-berat. Kita dapat berat-berat. Rata-rata yang dirawat itu yang meninggal tidak sampai 3 hari. Tidak sampai 3 kali 24 jam. Ada yang tidak sampai 24 jam, ada yang tidak sampai 48 jam. Jadi kalau itu kita melihat bahwa anak ini ternyata banyak yang sangat terkena. Jadi kita ada anak yang sekarang ibunya meninggal, dia tinggal dengan kakeknya. Ibunya meninggal, dia tinggal dengan ayahnya. Ibunya meninggal, dia tinggal dengan tetangga. Atau anaknya sakit, orang tuanya harus ikut diisolasi. Jadi mudah-mudahan protokol ini bisa kita berikan, kita kerjasama untuk semuanya, ini perang kita bersama. Insya Allah kalau kita bersama, kita akan bisa. Mungkin ini saja dari saya sebagai wakil dari dokter anak seluruh Indonesia. Mohon sekali memang kerjasama kita, anak Indonesia, anak kita semua. Assalamualaikum. Lagi terima kasih. Baik. Ya, baik. Terima kasih Dokter Aman. Terima kasih banyak atas dukungan dari seluruh ketua organisasi profesi yang tergabung dalam penyusunan buku protokol tata laksana COVID-19 ini. Dan karena waktu, saya sebagai moderator sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada
Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan, Dr. Salih Aman Nasution, spesialis dalam konsultan kardiovaskuler, dan Dr. Isman Firdaus, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, sebagai pemateri pada webinar kami pada siang dan sore hari ini. Dan materi sangat menarik dan saya kira masih banyak hal-hal yang ingin ditanyakan oleh peserta, namun karena keterbatasan waktu jadi belum bisa tersampaikan. Dan juga kepada Profesor Dr. Syafri Kamsul Arif, spesialis anestesi, dan Dr. Aman Bakti Pulungan, spesialis anak konsultan, sebagai 5 ketua umum dari organisasi profesi yang tergabung dalam buku protokol tata laksana COVID-19 ini. Dan untuk itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh hadirin, seluruh sejawat yang hadir mengikuti terus sampai akhir dari acara webinar penyakit dalam kolaborasi pada siang hari ini. Dan kami dari PAPDI masih akan mengadakan beberapa webinar-webinar berikutnya dikaitkan dengan perkembangan penyakit COVID. Dan akhir kata dari saya, COVID ini adalah perang bersama, seperti gambar yang ada di buku itu. Perang bersama, perang yang membutuhkan kolaborasi dari seluruh kita, tidak hanya tenaga medis, tapi juga masyarakat dan semua pemangku kepentingan. Semoga upaya kita untuk menangani badai COVID ini dapat berbuah manis, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan seluruh upaya dan meluruskan jalan kita hingga kita dapat mencapai akhir yang gemilang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas segala kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Riz.